dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Reva Auliawandari. Nama saya Putri Arumsari. Bertema aliran Khawarij. Simak materi berikut ini. Jadi gimana? Apakah sudah mengerti tentang aliran Khawarij? Jika belum, simak video wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 bertema posisi Aswaja di tengah aliran-aliran Khawarij. Perkenalkan, nama saya Reva Auliawandari. Nama saya Putri Arumsari. Di sini kami bersama Ibu Dwi Ratnawati. Jadi di sini kami ingin memberikan beberapa pertanyaan tentang aliran Khawarij. Apa sih itu aliran Khawarij? Aliran Khawarij itu sebenarnya aliran yang muncul pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu terjadi pertikaian politik yang menyebabkan yang semula pengikut Sayyidina Ali itu kemudian keluar dari barisannya, kemudian membentuk barisan sendiri, yang mana barisan tersebut kemudian sangat membenci kepada Ali bin Abi Thalib. Untuk aliran Khawarij itu muncul di abad berapa sih, Bu? Kalau aliran Khawarij itu sendiri munculnya di abad ke-1 Hijriah atau abad ke-8 Masehi, tepatnya kurang. Terus apa penyebab munculnya aliran Khawarij? Penyebab munculnya aliran Khawarij yaitu terjadi pertikaian politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena Muawiyah bin Abu Sufyan menolak untuk membaiat Ali bin Abi Thalib, maka terjadilah perpecahan antara kedua belah pihak dan masing-masing membentuk pasukannya sendiri-sendiri. Dan pasukan yang mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan itulah yang dinamakan pasukan Khawarij. Dan mereka sangat membenci terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka menganggap bahwa siapa saja yang melakukan dosa besar maka dianggap kafir. Itulah kaum Khawarij. Baik, terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran untuk menjalankan aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah yang sangat luar biasa sekali, yaitu sejarah di masa kekhalifahan, khususnya pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Ali bin Abi Thalib muncul sebuah golongan Khawarij yang berasal dari kata Kharij yang artinya dari luar atau di luar. Kelompok ini terjadi karena ketika Ali bin Abi Thalib itu menguasai, menggantikan kekhalifahan, dan ada dua bani, yaitu dari golongan Muawiyah dan golongan Khawarij. Tetapi pada waktu itu Ali bin Abi Thalib fokus untuk menata keadaan dan juga mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Dari kebijakan tersebut, dari golongan Muawiyah tidak terima ataupun tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu muncullah perang pertama yang dilakukan oleh antar umat Islam yang dinamakan perang sifil, yaitu antara golongan Khawarij dan golongan Muawiyah. Pada perang dari Bani Tamim, sekitar 12.000 orang pindah ke desa Hura yang berada di Turki. Mereka mendirikan pemerintahan sendiri untuk melawan pemerintahan Ali bin Abi Thalib.
Bahkan mereka memiliki perkembangan yang sangat luar biasa sekali, sehingga mereka mendapatkan atau menjadi beberapa sakta. Yaitu selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang aliran Aswaja atau biasa kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu ahlun, yang artinya golongan, keluarga, ataupun komunitas. Kemudian as-sunnah yang artinya mengikuti segala perbuatan, ketetapan, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu wal jamaah. Wal jamaah ini adalah kesepakatan para sahabat-sahabat Nabi, para ulama yang nantinya bisa dilakukan oleh golongan-golongan Aswaja. Aswaja ini memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama adalah iman. Iman artinya percaya atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Islam itu hak, ataupun tentang ketuhanan, kenabian, maupun tentang Al-Quran. Dari perkembangan yang sangat luar biasa sekali, mereka mampu mendirikan sekte-sekte yang ada pada golongan mereka, dan mereka juga mengubah tentang pemikiran mereka, yaitu tegak lurus dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang melanggar maka dia keluar dari Islam dan darahnya halal untuk diapakan. Kemudian yang kedua, bagi mereka kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang dipilih secara langsung dan dipilih secara terbuka. Adapun sekte-sekte tersebut yaitu sekte yang berkembang di golongan Khawarij itu adalah Al-Jaribah yang muncul atau berdiri pada abad ke-7. Kemudian sekte Al-Najah, dan yang terakhir ada sekte Al-Ibadiyah. Dari cerita tersebut, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kelompok Khawarij adalah kelompok yang keluar dari tim atau pasukan Ali bin Abi Thalib dikarenakan adanya perjanjian dari golongan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib dalam perdamaian perang sifil. Dalam perjanjian tersebut, kelompok Khawarij tidak sepakat dan tidak terima, akhirnya memilih untuk keluar dari pasukan Ali. Dari perkembangan yang sangat luar biasa sekali, mereka mampu mendirikan sekte-sekte yang ada pada golongan mereka, dan mereka juga mengubah tentang pemikiran mereka, yaitu tegak lurus dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang melanggar maka dia keluar dari Islam dan darahnya halal untuk diapakan. Kemudian yang kedua, bagi mereka kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang dipilih secara langsung dan adapun sekte yang berkembang di golongan Khawarij itu adalah Al-Jaribah yang muncul atau berdiri pada abad ke-7. Kemudian sekte Al-Najah, dan yang terakhir ada sekte Al-Ibadiyah.
Dari cerita tersebut, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kelompok Khawarij adalah kelompok yang keluar dari tim atau pasukan Ali bin Abi Thalib dikarenakan adanya perjanjian dari golongan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib dalam perdamaian perang sifil. Dalam perjanjian tersebut, kelompok Khawarij tidak sepakat dan tidak terima, akhirnya memilih untuk keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu Islam atau tentang ilmu fikih. Dalam aswaja ini, sumber yang kita dapatkan yaitu dari Al-Quran dan hadis, dan juga tentang kesepakatan para ulama. Jadi dasar yang dianut oleh aliran aswaja ini berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijma atau ketentuan para ulama-ulama. Kemudian yaitu ihsan. Ihsan ini adalah perilaku kita. Bagaimana kita berperilaku yang baik, kita berperilaku untuk beribadah semata-mata untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam aliran aswaja ini menganut mazhab yang diikutinya. Yang pertama yaitu ada mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu ada mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Imam Hambali, kemudian Imam Hanafi, dan yang terakhir yaitu Imam empat imam tersebut yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita lebih bercondong ke Imam Syafi'i. Jadi kesimpulan dari aliran aswaja ini adalah sebuah golongan yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mulai dari ketetapan, ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabatnya, dan sudah disepakati oleh sahabat-sahabat dan para ulama-ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.